Topik kita malam hari ini luar biasa sekali, yaitu ciptaan yang ajaib. Setiap kita diciptakan Tuhan secara ajaib, dan pemazmur mengatakan dia sangat mengagumi ciptaan Tuhan itu, karya Tuhan yang ajaib itu. Manusia adalah ciptaan Allah yang ajaib. Raja Daud mengatakan, engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Nah, kata menenun di sini luar biasa, karena menenun itu artinya satu benang demi satu benang. Satu benang demi satu benang. Akhirnya muncul satu hasil karya yang dahsyat sekali dengan corak yang begitu indah. Ketika bertemu pertama kali itu satu sel telur, itu bertemu dengan satu sperma. Meskipun dikatakan Pak Heru, itu ada 140 juta. Calon manusia sampai 200 juta. Calon manusia itu normalnya, kalau subur lebih dari 200 juta, bisa sampai 300 juta. Yang manapun tetap luar biasa, saudara. 140 juta bersaing, hanya satu pemenangnya. Jadi pertemuan satu sel telur dengan satu sel sperma itu menjadi satu, dan kemudian mulai berbiak, berkembang menjadi 2, menjadi 4, dan seterusnya. Akhirnya saudara muncul seorang manusia utuh yang sangat menakjubkan seperti gambar-gambar yang ada di depan kita. Awalnya bentuk telur dengan sperma yang sudah masuk ke dalamnya, mulai terbentuk jantung di situ, mulai terbentuk organ-organ tubuh, lalu mulai kelihatan tangannya, mulai kelihatan kakinya, dan semua organ itu terbentuk seperti kata-kata yang dipakai oleh Raja Daud, menenun selapis demi selapis, satu benang demi satu benang. Dan kalau kita melihat, para ilmuwan menyelidiki setiap organ manusia dari atas sampai ke bawah, saudara. Itu setiap organ manusia bekerja secara ajaib dan menakjubkan. Bukan hanya satu bagian, seluruh bagian, seluruh organ manusia ketika diselidiki para ahli, itu sungguh-sungguh menakjubkan. Nah, penemuan Profesor Isaac Asimov, saudara, dia mengatakan otak itu jumlahnya 200 miliar sel telur, sel otak. Atau sebanyak bintang di galaksi. Ketika Abraham disuruh keluar tenda untuk menghitung bintang-bintang, dan Tuhan katakan, sebanyak itulah nanti keturunanmu. Nah, bintang itu nggak terhitung banyaknya, dan kalau kita menghitung seluruh bintang di galaksi, itu jumlahnya 200 miliar. Itulah sel otak kita, 200 miliar. Meskipun cuma ada sebesar bakpao di kepala kita. Tapi jumlah sel otak itu begitu banyak, fantastis sekali. Ketika otak manusia normal, manusia biasa saja, itu dimanfaatkan dengan maksimal, maka dikatakan otak itu mampu menggunakan 100 miliar bit informasi. Ketika itu dituang dalam bentuk buku, ensiklopedia, buku keterangan tentang A sampai Z, tentang segala sesuatu, bahkan kadang-kadang itu bisa sampai berjilid-jilid banyaknya. Dan setiap manusia bisa menghasilkan
500 buku ensiklopedia. Kalau orang yang jenius pasti lebih banyak dari itu. Lalu kecepatan gerak otak mengolah data, entah dari mata yang melihat, entah dari telinga yang mendengar sesuatu, entah dari indera penciuman kita mencium bau makanan atau bau parfum atau apa, kemudian kita meraba sesuatu, kecepatan otak kita mengolah data itu 450 km per jam. Jauh lebih cepat dari kereta api tercepat. Dan otak itu memiliki lebih dari 100 triliun hubungan yang mungkin. Jadi otak itu langsung nyambung ke semua sel-sel dan kemudian memberi instruksi ke seluruh tubuh kita. Itu ada 100 triliun hubungan. Jadi komputer paling canggih pun akan kalah cepat dengan otak kita. Saya pernah membaca kalau otak kita itu digantikan dengan komputer, itu dibutuhkan ruangan yang sangat-sangat besar sekali supaya semua fungsi otak itu bisa digantikan oleh komputer yang paling canggih, saudara. Tapi itu pun kalah cepat dengan otak kita dalam memproses data. Dan setiap 24 jam menghasilkan 4.000 ide. Jadi orang-orang kalau mau menindaklanjuti ide-ide itu bisa muncul bisnis baru, pelayanan baru yang luar biasa banyaknya. Seperti itulah kita diciptakan, saudara. Saudara semua istimewa, luar biasa, hasil karya Tuhan yang luar biasa menakjubkan. Nah, otak supaya bisa berfungsi maksimal itu butuh oksigen, saudara. Kekurangan oksigen itu bisa berdampak sangat serius buat otak. Menurut penelitian, telatnya pasokan oksigen akan berdampak pada kerusakan permanen otak. Karena oksigen merupakan makanan utama yang mendukung kinerja otak untuk berfungsi secara maksimal dalam proses berpikir serta mengolah data apapun. Kekurangan oksigen 5-10 menit itu akan merusak otak secara permanen. Nah, selain oksigen, saudara, otak membutuhkan energi. Satu buku berjudul Makanan untuk Otak, Panduan Penting untuk Meningkatkan Kemampuan Otak Anda oleh Loren Paretta. Otak selalu butuh energi. Meskipun beratnya hanya sekitar 1,5 kilo, otak dapat menghabiskan 25% dari total energi tubuh. Jadi saudara berolahraga dan macam aktivitas, 25% produksi energi itu diserap oleh otak, saudara. 1/4-nya dari bahan energi dari BBM kita itu dipakai otak untuk bekerja. Agar berfungsi dengan baik, organ vital di kepala ini memerlukan pasokan 2 jenis bahan energi, yaitu oksigen dengan glukose. Jadi tadi oksigen sangat perlu, tidak boleh telat, makanya saudara, sesekali saudara harus menyingkir ke pegunungan, ke hutan, atau ke pantai, atau ke tempat-tempat yang oksigennya cukup banyak. Ada lorong oksigen. Jangan di kota terus, saudara. Mungkin Pak Abi lebih beruntung dari kita. Oksigen di Sentani lebih bagus mungkin dari Surabaya atau dari Jogja yang padat sekali penduduknya. Apalagi Jakarta, saudara, dengan 11 juta lebih penduduk, maka kemudian terjadi polusi yang luar biasa dan sangat sulit untuk mendapatkan oksigen yang cukup untuk kebutuhan otak kita. Makanya kita seringkali mengalami blank, saudara. Tiba-tiba nggak bisa berpikir, tiba-tiba otak nggak bisa mengolah data, itu karena otak kita tidak mendapatkan pasokan oksigen yang cukup.
Kita perlu sesekali pergi rekreasi dan mendapatkan pasokan oksigen yang cukup. Kalau kita lewat hutan, lewat pegunungan, rasanya segar sekali, saudara. Otak kita jadi fresh sekali dan bisa berpikir dengan jernih. Selain oksigen, glukose, saudara. Ini harus cukup untuk, maksudnya bukan glukose saja, tapi nutrisi untuk otak. Otak perlu nutrisi yang terbaik, yaitu glukose, protein, lemak baik, salah satunya minyak zaitun, saudara, atau minyak-minyak omega 3, omega 6, yang sangat bermanfaat untuk mengolah data dan melumasi sendi-sendi kita. Juga kita butuh vitamin dan mineral untuk bisa memperbaiki metabolisme seluruh tubuh kita, termasuk otak kita. Jadi kita sudah melihat otak butuh oksigen, otak butuh nutrisi yang terbaik. Selain itu, otak yang luar biasa itu terdiri 80% dari air, saudara. Tubuh kita 2/3 terdiri dari air. Tetapi otak bukan hanya 2/3 atau 67%, otak itu 80% terdiri dari air. Jika kebutuhan air tidak tercukupi, itu bisa mempengaruhi kinerja otak. Kata Ketua Indonesia Hydration Working Group, Diana Sunardi. Minimnya kecukupan air berisiko menurunkan fokus, konsentrasi, dan memori otak. Kekurangan yang terus-menerus bisa menyebabkan kerusakan dan gangguan fungsi otak. Makanya, saudara, anak-anak kita atau cucu kita kalau pergi ke sekolah, bawain mereka air minum. Supaya mereka cukup minum, saudara. Karena itu akan memasok kebutuhan otak. 80% otak itu terdiri dari air. Kalau sampai anak-anak tidak cukup minum, anak itu ngantuan, tidak bisa konsentrasi, tidak bisa menangkap pelajaran dengan baik. Kita coba cek anak-anak kita, kadang-kadang dia mudah ngantuan, selain kurang tidur, mungkin pasokan air tidak cukup. Nah, ini saudara nutrisi yang terbaik yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita, terutama yang masih dalam kandungan, lalu kemudian masa pertumbuhan, masa remaja, supaya seluruh kebutuhan nutrisi itu tercukupi dengan sempurna. Namanya K28 Energy Plus. Ini formulanya diambil dari penemuan Sir Hans Krebs yang menemukan apa yang disebut siklus energi Krebs, yaitu serangkaian proses yang menghasilkan energi di mana makanan dihancurkan diubah menjadi energi. K28 membantu proses pembentukan energi dan meningkatkan kesehatan dan energi serta stamina kita. Ini cocok untuk orang aktif, sibuk, dan olahragawan yang mau prima. Jadi sebenarnya saat PON gini, ini kalau ada orang-orang promosi K28 ini sangat tepat. Staminanya jadi bagus sekali, tidak mudah capek, dan prestasinya bisa luar biasa. Ini bisa dari anak-anak sampai kakek nenek. Nah, di sini saudara, ini kandungannya lengkap 28 vitamin, mineral, asam amino esensial dalam dosis tertentu yang kalau tercukupi dengan baik membuat kita sepanjang hari itu energinya prima, staminanya bagus sekali, dan konsentrasi tinggi. Jadi dengan penemuannya itu, Sir Hans Krebs menerima penghargaan Nobel dan mendapat gelar dari Ratu Inggris, Sir atau bangsawan, karena penemuannya itu.
Nah, di dalamnya ada akan lemes, loyo, letih, nggak bisa konsentrasi, dan mudah jatuh sakit. Misalnya di situ ada vitamin B5. Ini adalah satu vitamin yang fungsinya mengubah makanan jadi bahan bakar untuk jadi BBM buat tubuh kita, dan 25% untuk fungsi otak kita. Vitamin B5 itu membentuk, mensintesis kolesterol dan membantu menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. Kalau kekurangan B5, vitamin B5 itu akan capek, susah tidur, depresi, mudah tersinggung, lalu muntah-muntah, sakit perut, kaki terbakar, infeksi saluran pernafasan bagian atas. Saudara lihat, kekurangan satu macam vitamin aja dampaknya begitu parah, saudara. Apalagi kalau sampai 28 ini tidak tercukupi lewat makanan kita. Dampaknya sangat mengerikan. Dan dalam prakteknya, kita sangat sulit untuk mencukupi 28 kebutuhan itu secara lengkap tiap hari. Nah, yang kedua, saudara, ada zat mangaan, mineral di situ. Ini penting untuk kesehatan kulit kita, supaya kulitnya bisa lebih awet muda, lebih kenyal, lalu bisa mengontrol gula darah. Karena mangan ini membantu beberapa enzim dalam proses gluconeogenesis, yaitu mengubah zat seperti asam amino dan asam organik jadi gula untuk sumber energi. Lalu mangan ini juga untuk melindungi dari radikal bebas. Radikal bebas itu partikel yang membahayakan dari udara, dari asap kendaraan, asap rokok, asap pabrik, kemudian dari makanan yang mengandung zat-zat kimia, pewarna, penyedap, pengawet, dan sebagainya, saudara, pemanis. Lalu dari air yang terpolusi, tetapi kalau kita mengkonsumsi mangaan lewat konsumsi K28 tadi, saudara, maka ini akan menetralisir radikal bebas yang masuk tubuh kita, sehingga tidak bisa menyebabkan kerusakan. Nah, tubuh manusia terdiri dari 70-80 triliun sel. Lalu itu terdiri dari 216 jenis. Ada sel rambut, sel kulit, sel mata, sel paru-paru, sel jantung, sel usus, sel perut, dan sebagainya, saudara. Ada 216 jenis sel yang berbeda-beda. Lalu setiap hari ada regenerasi untuk mengganti sel-sel yang rusak. Sel darah putih yang tugasnya itu sebagai pasukan untuk menangkal penyusup-penyusup yang masuk tubuh kita. Entah bakteri, entah virus, entah benda-benda asing lain masuk tubuh, itu langsung ditangkap oleh sel darah putih dan sel-sel kekebalan yang lain dalam tubuh kita. Nah, kalau kekebalan kita bagus dengan gizi yang sempurna tadi, saudara, maka setiap penyusup itu akan dibunuh dan dibuang keluar lewat tubuh kita. Seperti halnya tugas Densus 88 itu menetralisir teroris-teroris yang hendak mendatangkan kerusakan di negara kita. Itulah tugas sel darah putih dan sel-sel kekebalan yang lain. Nah, setiap hari ada sel darah putih yang mati dan perlu diganti yang baru. Lalu sel usus dengan sel perut itu tiap 4 hari lepas, mati dan diganti yang baru.
Sel kulit setiap 3-4 minggu. Sel tulang setiap 25 tahun sekali. Jadi setiap jenis sel yang ada 216 macam itu, semua mengalami regenerasi atau pembaharuan supaya bisa bekerja dengan sempurna. Sayangnya saudara, setiap kali tubuh kita itu menghasilkan regenerasi, kalau tidak mendapatkan air yang cukup, oksigen yang cukup, nutrisi yang cukup, maka regenerasinya tidak berjalan dengan sempurna. Kualitas sel yang dihasilkan lebih turun kualitasnya dari yang sebelumnya. Makanya tanda-tanda yang kelihatan, kalau kita mulai berumur, mulai muncul keriput-keriput pada kulit kita. Padahal kulit kita itu harusnya itu bisa halus, kenyal, awet muda, saudara. Tetapi karena proses regenerasi tidak sempurna, karena kebutuhan oksigen, kebutuhan air, kebutuhan nutrisi itu tidak tercukupi, maka sel-sel kita lebih cepat menua dan regenerasinya tidak sempurna. Seperti halnya fotokopi, saudara, itu satu kertas, kita fotokopi, hasil fotokopinya dikopi lagi, makin menurun, makin menurun, makin menurun. Bagaimana supaya kualitasnya tidak menurun? Saudara, cukupi kebutuhan sel kita akan oksigen, air yang cukup 1,5 sampai 2 liter satu hari, tidak boleh kurang, saudara. Lalu kemudian nutrisi yang dibutuhkan. Ada 28 macam nutrisi yang ada dalam K28 yang membantu proses regenerasi yang sempurna. Nah, tubuh kita itu memiliki software yang ajaib yang berfungsi untuk mengatur setiap fungsi tubuh kita. Software ini secara alami mengatur editing gen yang membuat kita tetap sehat sejak lahir, saudara. Menjaga gen kemudaan kita tetap on dan gen penuaan itu off supaya kita awet muda. Nah, itu terjadi kalau kita mendapatkan pasokan kolostrum atau susu pertama sebelum muncul ASI, saudara. Jadi manusia yang melahirkan, ibu yang melahirkan, maupun semua mamalia yang melahirkan, sebelum keluar air susu, 3 hari pertama sampai 5 hari pertama, itu mengeluarkan zat yang bernama kolostrum. Jadi itu adalah makanan alami pertama yang disediakan Tuhan untuk memasok seluruh kebutuhan kita, dan itu akan membantu supaya regenerasi sel itu bekerja dengan sempurna. Nah, kolostrum yang mirip dengan manusia itu adalah kolostrum sapi atau bovine kolostrum. Sangat mirip semuanya, bahan-bahannya, kandungannya, dan sebagainya. Sehingga susu formula pun itu kan diambil kebanyakan dari susu sapi, saudara. Tetapi ini bukan susu, tapi ini adalah cairan pra-ASI yang namanya kolostrum. Sekalipun mirip, kolostrum ini jauh lebih unggul kandungan imunoglobulinnya atau zat kekebalannya untuk melindungi kita dari benda-benda asing, virus, bakteri yang akan menerobos masuk tubuh kita. Seperti saat pandemi ini, kita butuh kolostrum untuk membentengi kita, memayungi dari semua virus yang berbahaya yang ingin menerobos masuk dan merusak tubuh kita. Kolostrum ini penangkalnya, saudara, dan ini bisa membuat proses regenerasi lebih sempurna dan menjadi regenerasi sel lebih sempurna.
Nah, ini untuk upgrade, saudara, untuk riset supaya sel kita bekerja lebih baik. Semua peralatan elektronik seperti HP, seperti laptop, dan semuanya beberapa jangka waktu tertentu perlu di-upgrade supaya penampilannya maksimal. Kadang-kadang HP kita mulai lemot, itu saudara mulai nggak bisa bekerja dengan baik, lalu harus kita klik apps untuk mengupgrade fungsi HP kita. Nah, tubuh kita sama, saudara. Kadang-kadang mengalami hang, kadang-kadang mengalami lowbat, kadang-kadang mengalami pasokan energi yang kurang dan perlu diprogram ulang dan di-upgrade. Dan apps-nya itu yang multifungsional adalah kolostrum. Makanan alami pertama itu, saudara, yang dikemas dalam bentuk susu atau tablet isap atau kapsul untuk menggantikan kolostrum dari ASI dari ibu kita. Jadi bukan hanya 3 hari pertama kita minum dari ibu, tapi saat ini pun kita masih bisa mendapatkan kolostrum dari bovine kolostrum itu. Dan ini merupakan superfood, saudara. Makanan super yang memastikan proses regenerasi sel sempurna. Ini mengupgrade sistem kekebalan, sistem energi, sistem kardiovaskuler, pencernaan, saraf, dan sebagainya. Kolostrum New Image diakui sejauh ini sebagai app paling ampuh untuk memulihkan setiap fungsi tubuh secara maksimal. Tidak ada zat lain di dunia yang bisa melakukan hal ini. Makanya dinamakan superfood. Ini bukan obat, saudara, tapi makanan. Jadi tidak ada efek sampingan, tapi makanan yang fungsinya sangat luar biasa, membantu meningkatkan kekebalan kita, membantu mendampingi kita menghadapi masa-masa yang sulit selama pandemi dengan kekebalan tubuh yang prima, saudara, lalu energinya lebih prima, dan fungsi organ-organ tubuh lain juga menjadi lebih baik. Nah, ini bisa menjadi alat untuk kalibrasi. Saudara kalau punya alat musik, entah gitar, entah piano, entah biola, itu harus sering dikalibrasi atau di-tune up supaya suaranya tidak fals, saudara. Jadi kalau gitarnya suaranya tidak pas, itu perlu di-tune up, perlu dikalibrasi. Demikian juga mobil kita, kalau itu setelannya nggak pas, tariannya kurang kencang, lalu ada pemborosan pada bensin, BBM kita, dan sebagainya, maka kita perlu bawa ke bengkel dan kemudian di-tune up supaya mobil kita bisa bekerja lebih maksimal. Nah, kalau alat musik, mobil, kendaraan, alat-alat elektronik perlu di-tune up, saudara. Tubuh kita pun sama, karena tubuh kita itu adalah satu organ yang begitu rumit, begitu canggih, kompleks, yang bekerja dengan luar biasa menakjubkan, saudara. Itu tidak bisa dibiarkan begitu saja, perlu dirawat, perlu di-tune up, supaya bisa kembali fungsinya sempurna. Nah, alat untuk tune up itu adalah kolostrum, saudara. Ini men-tune up sistem kekebalan kita, DNA kita, telomer, kesehatan jantung, tulang, otot. Makanya orang-orang yang saraf kejepit, itu bantalan, itu pecah di antara sela-sela tulang belakang, dan kemudian menjepit saraf kita sehingga menimbulkan rasa nyeri, rasa baal pada bagian lengan atau pada bagian kaki kita atau punggung kita, pinggang kita atau leher kita. Nah,
kadang-kadang kalau saraf kejepit itu sudah parah sekali, saudara, orang-orang sampai nggak bisa bergerak seperti dialami Pak Abi dulu. Susah sekali bergerak karena seluruh bagian tubuhnya sakit sekali. Tetapi ketika penderita saraf kejepit itu mulai konsumsi superfood ini yang namanya kolostrum, saudara, maka sel-sel yang rusak pada bantalan saraf itu diperbaiki. Lalu dengan sedikit senam tertentu, saudara, posisinya bantalan itu dikembalikan ke tempat semula dan sel-sel yang rusak sudah diperbaiki oleh kolostrum. Makanya kita sudah membantu ribuan orang penderita saraf kejepit itu sembuh lagi. Jadi ini menakjubkan, saudara. Saraf-saraf yang bermasalah bisa dikembalikan fungsinya. Makanya kolostrum sekarang sangat populer dan dicari orang untuk saraf kejepit. Demikian juga orang yang kena stroke, separuh tubuhnya bermasalah, saudara, dan mengalami pansui atau mati separuh. Kalau sudah mati itu tidak bisa dihidupkan lagi. Tetapi kalau orang itu cepat mendapat pertolongan pertama dengan mendapat kolostrum, mendapat K28, nutrisi yang lengkap, nanti ada produk lain, omega Q10 dan sebagainya, maka sel-sel yang rusak karena stroke tadi bisa segera diperbaiki. Bisa dilakukan kalibrasi atau tune up atau perbaikan pada sel-selnya yang rusak. Jadi banyak sekali orang-orang yang terkena stroke atau yang terkena mati separuh itu bisa dipulihkan dengan minum produk-produk yang luar biasa ini yang dinamakan superfood. Nah, kita lihat organ tubuh yang lain selain otak, ternyata sistem jantung dan peredaran darah kita juga menakjubkan, saudara. Jadi kalau pembuluh darah keluar dari jantung, itu yang besar dulunya kemudian makin mengecil sampai pembuluh kapiler, itu kalau disambung, ternyata, saudara, itu menurut para ahli, panjangnya sampai 100.000 kilometer loh, saudara. Meskipun tinggi saudara cuma 165 cm, tetapi kalau pembuluh darah itu disambung-sambung, itu mencapai 100.000 kilometer atau 2,5 kali keliling Katulistiwa. Dalam sehari darah berputar 12.000 mil di seluruh tubuh kita. Jantung berdetak 3 miliar kali seumur hidup dan memompa 400 juta liter darah. Nah, apa yang terjadi kalau ada sumbatan-sumbatan pada pembuluh darah kita gara-gara banyak makan fast food, banyak makan jeruan-jeruan, banyak makan lemak-lemak, saudara, kulit-kulit, itu pelan-pelan pembuluh darah kita itu tertutup lemak. Sehingga kemudian lama-lama pembuluhnya makin mengecil, dan karena tertutup lemak jadi rapuh dan mudah pecah, saudara. Nah, kalau sampai terjadi sumbatan-sumbatan, maka jantung akan memompa lebih kencang lagi, saudara. Sehingga kadang-kadang ada dua efek. Yang pertama karena sumbatan, jantung kita memompa lebih kencang sehingga menimbulkan tekanan darah tinggi. Kenapa tekanan darah tinggi muncul? Karena ada sumbatan. Kalau tidak kencang, tekanannya pompanya itu, maka nutrisi yang disalurkan atau oksigen yang disalurkan tidak sampai ke bagian tubuh yang paling ujung. Makanya jantung memompa sedemikian rupa supaya tersalur ke seluruh tubuh. Akibat pertama, ada sumbatan, muncul tekanan darah tinggi, saudara. Bagaimana cara menghilangkan tekanan darah tinggi? Sumbatannya itu harus dibersihkan, saudara.
kita punya omega Q10. Omega, minyak yang baik, saudara, dari ikan di perairan paling dalam, omega 3 dengan Q10 itu bekerja sama memperbaiki dan menyehatkan jantung dan pembuluh darah kita. Ini penting sekali. Yang kedua, kalau bukan tensi, saudara, itu akan menyebabkan jantungnya bengkak. Saudara pernah dengar istilah jantung bengkak atau enggak? Nah, jantung bengkak ini maksudnya jantungnya membesar, saudara. Ada cairan tambahan di situ dan jantung tidak bisa bekerja dengan maksimal karena bermasalah dan tidak sehat. Nah, jantung bengkak, mengobatinya ya sumbatannya itu dibereskan, minum omega Q10, dan jantungnya juga yang sakit diobati dengan minum omega Q10 itu. Seorang mati karena usia tua, kita mati karena salah satu atau lebih organ tubuh gagal berfungsi lebih awal. Seperti ini, saudara. Ada sumbatan sehingga itu jantung tidak bisa bekerja dengan baik. Ini superfood omega Q10. Kombinasi antara omega dengan koenzim Q10. Ini Q10 itu ada di seluruh sel tubuh kita sebagai produksi energi dan kesehatan jantung. Bahan-bahannya bisa dari biji wijen atau dari jantung sapi, saudara, dan banyak biji-bijian lain, tetapi seringkali pasokannya tidak cukup. Jadi perlu kita tambahkan suplemen yang namanya omega Q10 ini. Ini untuk produksi energi dan melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Sebagai gambaran, saudara, kita butuh sarden setengah kilo supaya kebutuhan 30 mili Q10 tercukupi. Saudara harus makan sarden atau salmon itu setengah kilo setiap hari, saudara, supaya kebutuhan 30 mili Q10 tercukupi. Atau kalau daging sapi, 1 kilo, saudara. Kalau saudara bisa makan pun, itu membebani keuangan kita. 1 kilo 130 sampai 150 ribu rupiah, dan itu harus setiap hari, saudara. Supaya 1 kilo daging sapi memenuhi 30 mg Q10. Kalau diganti biji-bijian, 1/4 kilogram kacang, saudara. Nah, daripada itu repot dan mahal, kita cukup ganti dengan omega Q10 ini. 1 biji sudah kebutuhan kita tercukupi untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah kita. Itu pun, saudara, bentuknya Q7, Q8, atau Q9 yang harus diubah jadi 10 bentuk aktifnya itu. Jadi, kalaupun ini tercukupi masih bentuk Q7, Q8. Harus diubah jadi Q10, saudara. Makin tua, kemampuan tubuh makin menurun dalam memproduksi, mengubah jadi Q10 tadi. Nah, ini, saudara, ikan salmon ini sangat penting untuk kesehatan kardiovaskular, sirkulasi darah, mobilitas sendi, dan artritis atau bengkak-bengkak, kesehatan mata dan retina. Lalu untuk kesehatan kulit. Jadi omega Q10 ini akan membantu masalah jantung dengan pembuluh darah kita. Lalu masalah sendi-sendi yang sering mengalami masalah dengan bertambahnya umur, kemudian artritis, kemudian gangguan pada mata dan retina dan kulit. Dengan kombinasi Q10 dengan omega 3 terjadi sinergi yang membuat kerjanya lebih maksimal. Bisa
menyehatkan jantung, memperbaiki klep jantung yang bocor, memperkuat detak jantung atau pompa jantung, mencegah pembengkakan jantung, lalu membersihkan plak-plak di pembuluh darah dan melancarkan peredaran darah. Satu lagi, saudara, sebelum kita tutup. Organ tubuh kita seperti ginjal ini, saudara, yang bentuknya seperti kacang, ini fungsinya sangat luar biasa karena menyaring kotoran-kotoran dari makanan dan minuman yang masuk tubuh kita. Kalau saudara suka minum soft drink, suka minum minuman yang mengandung pemanis, suka makan yang mengandung penyedap, pengawet, pemanis, dan sebagainya, saudara, maka ginjal kita ini dipaksa bekerja keras untuk membuang zat-zat asing itu, zat-zat kimia keluar dari tubuh kita. Nah, di situ ada 1 juta filter, saudara, untuk menyaring semua zat-zat asing itu untuk dikeluarkan dari tubuh kita. Setiap hari dia memfilter dan membersihkan 1,3 liter darah setiap menit dan mengeluarkan air urin 1,5 liter. Kalau urinnya yang keluar 1,5 liter, berarti kita minimal harus minum 1,5 liter air supaya ginjalnya bisa bekerja dengan baik. Kadang-kadang ibu-ibu, terutama waktu bepergian, itu menahan kencing, saudara. Malas minum. Nah, ini mendatangkan masalah, saudara. Kalau malas minum, ginjal kita nggak bisa bekerja sempurna. Lalu nahan kencing itu bisa menyebabkan infeksi saluran kencing. Kenapa banyak orang-orang ginjalnya bermasalah? Karena kurang air, banyak makan zat-zat kimia lewat makanan dan minuman kita, lalu kemudian sering menahan kencing. Makanya saudara, ini harus kita hindari, minum yang cukup, air yang sehat, 1,5-2 liter sehari. Lalu saudara, kita perlu buang racun dan toksin secepatnya keluar dari tubuh kita. Kalau saudara minum cukup 1,5-2 liter, itu membantu ginjal untuk membuang racun. Kalau minum kurang dari itu, ginjal kita akan keracunan, saudara, dan bisa mengalami gagal ginjal. Seperti dialami banyak orang. Makanya, saudara, mulai malam hari ini, usahakan minum, sediakan botol aqua 1,5-2 liter di depan meja kerja saudara. Supaya tidak lupa minum 1,5-2 liter air. Selain itu minum aloe vera atau lidah buaya. Ini sangat luar biasa, tanaman ajaib saudara, yang diambil bahannya terbaik, aloe vera barbadensis, bebas pestisida, fungsinya membersihkan toksin di ginjal kita dan pencernaan kita, melancarkan kencing, menurunkan kreatinin dan ureum. Jadi kalau saudara cek lab kreatinin dan ureum tinggi, silakan minum aloe vera. Pertama setengah gelas dulu. Minum yang banyak. Lalu kemudian tiap hari 3 kali 1 tutup botol ini, saudara. Itu akan membantu membersihkan racun-racun kreatinin dan ureum dari ginjal saudara. Nanti saudara sebulan minum aloe vera, silakan ke lab lagi, cek lagi. Pasti kreatinin dan ureumnya akan turun. Nah, ini para ahli mengatakan, I believe the 21st century will confirm aloe vera to be the greatest medicine mankind has ever known. Larry Ritter, saudara, seorang pakar kesehatan, mengatakan, saya percaya abad 21 akan meneguhkan aloe vera sebagai obat. Sebenarnya ini makanan, saudara. Tapi dia katakan obat. Obat herbal yang terampuh yang pernah dikenal umat manusia.
obat herbal, makanan alami, tetapi khasiatnya sangat dahsyat sekali. Pakar yang lain namanya Mike Adams, dia mengatakan dari semua herbal yang telah saya pelajari dan ribuan artikel tentang gizi dan pencegahan penyakit yang telah saya tulis, dia menulis banyak artikel kesehatan, dia katakan aloe vera adalah tumbuhan paling ajaib dari semua herbal lainnya, saudara. Jadi ada banyak herbal yang luar biasa. Saudara sebutkan apa saja. Mike Adams katakan rajanya yang paling unggul dari semuanya adalah lidah buaya. Ini tanaman yang dahsyat sekali yang fungsinya dari ujung rambut sampai ujung kaki, saudara. Dari ujung rambut menguatkan akar rambut supaya tidak mudah rontok. Kalau saudara rambutnya sering rontok, kan coba minum aloe vera ini. Nanti akar rambutnya dikuatkan sehingga tidak mudah rontok. Lalu aloe vera bagus untuk kulit. Kalau saudara melepuh, kena air panas, kena minyak panas, kena knalpot, oles dengan aloe vera gel. Yang bentuk gel, saudara. Maka itu akan cepat sekali mendinginkan dan membuat tidak melepuh dan kemudian cepat kering, warna kulitnya tidak akan berubah. Saudara kena knalpot sering dikasih odol, kena minyak, kena air panas kasih odol, memang mendinginkan, tapi ada bekas. Kulitnya ada warnanya berbeda. Ganti odol itu dengan gel, saudara, aloe vera gel. Digigit serangga juga aloe vera gel. Benjut, saudara, kepalanya kebentus, benjut besar, kasih aloe vera gel. Ini tanaman ajaib, saudara, sehingga bisa menyembuhkan. Lalu kemudian membersihkan paru-paru kita, membersihkan pencernaan kita, sehingga bisa sembelit atau mencret itu sembuh. Kemudian aloe vera juga memperlancar kencing, menurunkan kreatinin dan ureum. Dan yang luar biasa sekali, dia juga menormalkan asam urat kita. Kalau ujung kaki kita bagian bawah sering bermasalah, coba minumin aloe vera. Ini bisa menurunkan asam urat kita. Sehingga pakar yang lain mengatakan aloe vera ini adalah body normalizer. Dia membantu ginjal kita dengan 1 juta filternya itu supaya bisa bekerja maksimal membuang racun keluar dari tubuh kita. Tubuh kita itu adalah ciptaan yang ajaib. Lalu kita membutuhkan produk-produk yang bagus untuk merawat tubuh kita. Seperti mobil itu tidak bisa bekerja maksimal begitu saja. Tubuh kita itu lebih rumit dari mobil. Kita tidak bisa mengharap semua itu bekerja optimal begitu saja secara kebetulan. Supaya tubuh kita, otak, paru-paru, jantung, ginjal, pencernaan, itu bisa bekerja dengan optimal, mesin ini harus dirawat dengan baik, dan diberi makan yang bergizi, diberi nutrisi yang baik, diberi air minum yang cukup, dan diberi oksigen yang cukup, saudara. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Heru. Oke, Bu Sarah mau ngomong, nggak kedengaran? Apa yang ada yang mau ditanyakan? Silakan. Enggak, saya sudah minum kolostrum dan juga aloe vera. Sehat. Ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Pak Rikianto Stefan, dari manakah? Dari Surabaya atau dari kota lain? Surabaya. Apakah dulunya penyiar radio yang saya kenal? Ya betul Pak Heru. Saya baca namanya, ragu-ragu saya. Jangan-jangan ini saya kenal, Pak Riki. Ya.
Gimana Pak? Sehat walafiat Pak? Puji Tuhan, sehat. Masih di Gedung Doro, Pak. Kenapa? Masih di Gedung Doro. Masih Pak, belum lulus. Oke, ada yang mau bertanya nggak dengan Pak Joni? Ada penjelasannya, ada yang kurang ada pertanyaan nggak? Silakan. Ya, tanya Pak Bu Emma, Heru. silakan ya. Ya. Pak Joni mau tanya, saya memang sudah pernah bertanya sih sama Pak Joni pertanyaan ini. Apa untuk rambut yang rontok itu kan minum aloe vera drink. Saya udah minum tapi rambutnya masih rontok. Jadi kira-kira minumnya berapa kali dalam sehari? Pak Joni, Ibu minumnya selama ini berapa kali sehari, Bu? Sekali aja sih Pak, cuman pagi. Kurang, Bu. 3 kali 1 tutup, Bu. Oh begitu, berarti ditambah 2 tutup botol lagi ya, iya. Siang dan malam ya Pak? Iya, pagi, siang, malam. Oke, terima kasih Pak. Sebelum atau sesudah makan Pak? Kalau itu bebas Pak. Oh. Cukup banyak yang sudah minum rutin, itu rambutnya nggak rontok lagi. Orang-orang yang habis kemo, dikasih ini tumbuh lagi lebat ya. Sama mungkin tambah ini Bu Emma, tambah kolostem. Oh, kolostem. Iya, untuk memperbaiki kalau ada masalah dengan akar rambutnya. Oh iya ya. Makasih Pak Joni. Iya, 2 kapsul habis makan malam, Bu. Oh iya Pak. Iya. Ada pertanyaan lain? Bu Sarah, silakan. Bu Emma dengan Bu Sarah ini kakak adik? Iya, kakak adik. Oh. Kakak adik memang. Iya. Makanya sama-sama Malino. Iya, Bu Sarah mau bertanya sesuatu? Cukup saya Pak. Apa? Mau tanya Pak. Cukup Pak, saya sudah minum. Iya Pak Handoyo. Oh iya, Pak Handoyo silakan. Kalau suplemen khusus otak itu apa aja sih, saya sudah mengkonsumsi almond secara rutin, tapi mungkin dari suplemen kolostrum ini tadi ada mungkin bisa diresume ada berapa persisnya Pak? Tolong. Iya, yang pertama tadi K28 Pak. K28 ya. Itu mengandung semua kebutuhan nutrisi untuk sel kita. Jadi seperti tadi dikatakan supaya otak bekerja dengan maksimal itu harus ada nutrisi yang lengkap ya. Nah K28 ini seluruh kebutuhan vitamin, mineral, protein dengan dosis yang tepat sesuai rekomendasi Sir Hans Krebs itu tercukupi. Jadi ini di kalangan para pemakai dikatakan susu pintar karena bisa membantu meningkatkan konsentrasi bagi anak-anak. Anak-anak yang biasanya tidak bisa konsentrasi kita kasih K28, konsentrasinya jadi bagus sekali, energinya prima, staminanya bagus, jadi dia bisa menyerap pelajaran dengan bagus dan nilainya jadi bagus-bagus. Makanya dinamakan susu pintar. Nah, kalau kita tidak suka bentuk susu, kita punya bentuk tablet. Bentuk tablet itu namanya RDA, Recommended Dietary Allowance. Itu multivitamin mineral yang lengkap, ada 25 macam vitamin mineral, itu mencukupi seluruh kebutuhan nutrisi sel kita, termasuk sel otak. Jadi boleh pilih K28 bentuk susu atau RDA bentuk tablet. Itu yang terbaik ya. Nah selain itu ada banyak lagi produk lain, misalnya kolostrum. Kolostrum ini pertama membantu meningkatkan kekebalan karena mengandung imunoglobulin atau zat kekebalan.
Yang kedua, kolostrum mengandung growth factor atau faktor pertumbuhan. Jadi, faktor pertumbuhan ini akan meregenerasi sel-sel yang rusak. Otak kita seperti halnya sel organ tubuh yang lain itu mengalami kerusakan diganti sel yang baru. Jadi perlu diregenerasi lebih sempurna dengan tambahan kolostrum. Nah, selain dua itu bisa juga tambah omega Q10. Ini untuk membantu memori lebih kuat. Omega Q10. Tadi K28 RDA ada nama-nama produk di suplemen ini, Pak. Maksudnya supaya nanti kalau lihat di daftar produk lebih mudah yang dimaksud. Namanya tadi K28 ya, Pak. K28 itu tak tunjukkan lagi. Nah. Ini, Pak. Produknya seperti ini K28. Lalu komposisinya seperti ini, Pak. Informasi nilai gizi ini ya. Tapi ini belum semua termasuk di dalamnya karena kandungannya jauh lebih lengkap dari ini, ada 28 macam. Oh, jadi ya. Itu yang K28. Nah, kalau yang RDA ini seperti ini RDA. Nanti nah, bentar, saya tutup, saya share yang satunya. Belum ditutup, Pak. Ya, ini. Ini yang RDA kawan Leo. Seperti ini ya. Bentuk tablet. Tablet ya. Iya, tablet. Lebih praktis ya, lebih praktis. Cuma saat ini karena ini laris sekali, sekarang baru yang besar nih kosong. Yang ada yang bentuk yang isi 30. Yang besar kosong seluruh dunia. Oh. Lalu yang omega Q10. Nah. Oh, yang lewat ini. Ada. Iya. Jadi 3 macam, Pak, untuk khusus otak. Iya. Iya. Mau semuanya 3-3-nya bagus. Mau satu macam yang K28 saja atau RDA saja sudah bagus. Tapi 2 atau 3 lebih bagus lagi kok. Karena itu bekerja sinergis, saling melengkapi gitu ya. Jadi yang ketiga nama produknya apa, Pak? Omega Q10. Omega Q10. Iya, seperti ini tadi. Nah, ini. Seperti ini kok. Udah kelihatan, Pak. Iya, sebentar. Nah, ini. Oke. Ini untuk produksi energi dan terutama ini paling bagus untuk jantung sama lever. Paling bagus fungsinya untuk jantung, pembuluh darah sama lever. Tapi ini juga membantu karena ada omega 3 untuk membuat memori kita lebih kuat. Iya, jadi cukup jelas ya kawan Leong. Ya, jelas. Oke. Ya.
terima Ya, kasih. sama-sama kok. Oke, Pak Joni ada pertanyaan di chatting, ya. Tadi ada yang masuk terlambat, jadi bertanya produk aloe vera itu fungsinya apa dan harganya berapa? Iya, aloe vera itu tadi saya munculkan lagi aja. Ini sangat bagus untuk membantu membuang toksin keluar dari tubuh kita. Karena kita minum banyak minuman yang mengandung pemanis, pengawet, penyedap, dan sebagainya. Lalu kita banyak makan yang mengandung banyak zat-zat kimia dalam makanan kita. Nah, Belum akibatnya... tampak, Pak. Kenapa? Aloe veranya belum tampak. Ya, jadi itu akan membebani ginjal. Nah, ini aloe vera itu membantu supaya membuang toksin keluar dari tubuh kita. Itu fungsi utamanya. Aloe vera ini untuk anti toksin, anti racun, membersihkan keluar lewat tubuh kita. Entah lewat saluran kencing, itu sisa-sisa endapan itu dibuang keluar. Jadi kalau ada endapan-endapan di ginjal atau di saluran kencing kita tuh bisa dibersihkan dengan ginjal ini. Demikian juga kalau kita BAB kurang lancar 2 hari, 3 hari sekali, kita minum aloe vera rutin tambah kolostrum, itu akan memperbaiki pencernaan kita. Jadi orang yang bermasalah dengan pencernaan atau lambung, lambungnya sering nyeri, sering sakit gitu ya, itu coba minum aloe vera dan kolostrum. Itu bisa menyembuhkan luka-luka pada lambung dan menyembuhkan kesulitan BAB. Itu karena kalau lama nggak bisa dibuang, itu diserap darah lagi, jadi racun-racunnya kemudian terserap dalam darah, mengalir ke seluruh tubuh. Yang bagus tiap hari kita rutin ke belakang, racun dibuang keluar. Sisa-sisa sampah dibuang semua. Nah, aloe vera ini bisa membantu itu. Membuang sampah keluar dari tubuh kita. Lalu juga pada saluran paru-paru kita. Kalau ada flek-flek, terutama orang yang kena COVID ini ada flek-flek putih ya, itu kasih aloe vera, flek putih itu cepat hilang. Orang-orang yang suka merokok ada flek-flek hitam, itu kasih aloe vera rutin gitu ya. Itu nanti fleknya bisa hilang. Jadi ini betul-betul minuman yang ajaib sekali, dahsyat sekali kerjanya. Bisa membantu membersihkan toksin dari tubuh kita. Secara keseluruhan ini merupakan body normalizer atau produk yang bisa menormalkan fungsi-fungsi tubuh kita. Membersihkan toksin di ginjal, pencernaan, melancarkan kencing, menurunkan kreatinin dan ureum, menguatkan akar rambut, dan sebagainya. Ya, cukup jelas ya. Sudah, Pak Heru. Masih adakah pertanyaan lain? Ya, tanya Pak Heru. Silakan, Bu Emma. Pak Joni, kalau K28 untuk memenuhi nutrisi bagi anak-anak itu kira-kira berapa kali diminum Pak dalam 1 hari? Anak-anaknya seberapa, Bu? Kalau anak mahasiswa. Oh, mahasiswa. Mahasiswa cukup 1 kali saja, 1,5 sendok takar. Jadi air 150 cc atau susu cair. Kalau saya sekarang pakai susu cair, Bu, lebih enak. Rasanya jadi kayak milkshake gitu loh. Susu entah susu bendera atau susu beruang atau susu cair apapun, ditambah K28 1,5 sendok takarnya. Lalu di-shake atau diaduk sampai rata. Itu sudah cukup untuk kebutuhan 1 hari.
untuk meningkatkan konsentrasi, stamina, dan seluruh kebutuhan gizi tercukupi. Kalau anak usia 15 tahun bisa ya Pak? 15-16 tahun? Bisa. Semua dari anak usia dalam kandungan sudah bisa minum lewat ibunya, ketika lahir lewat air susu ibunya sampai dia sudah minum sendiri, lalu maksudnya ada makanan tambahan gitu ya di luar ASI, dia udah bisa minum K28 1 sendok teh gitu ya. 1 hari sekali ya Pak ya? Iya, iya. Kalau misalnya RDA Pak, tadi kan sudah minum K28, apakah bisa RDA itu diberikan juga ke anak usia 15 sama 16 tahun? Bisa, kalau 1 biji aja. 1 biji aja, jadi itu untuk melengkapi. Karena kalau 2 macam, meskipun itu sama-sama multivitamin mineral, tapi itu saling melengkapi gitu ya. Kalau kita minum ini 1 kali, ini 1 kali, cara kerjanya lebih sempurna. Jarak waktu minumnya apa bisa bersamaan atau enggak Pak? Bersamaan boleh, dipisah yang 1 pagi 1 sore juga boleh. Oke, ya makasih Pak. Kalau misalnya ini Pak, kalau untuk aloe vera itu kan bagus untuk orang flek. Nah itu kira-kira berapa kali sehari Pak bagusnya diminum? Minimal 3 kali 1, lebih banyak lebih bagus Bu. Oh, oke baik, terima kasih Pak. Iya. Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Riki. Kalau tiap pagi BAB lancar kan sudah membuang toksin. Ini ada tadi dengan kaitannya dengan aloe vera, Pak. Iya, jadi itu kan toksin yang lewat pencernaan, Pak. Ada toksin lewat kencing juga. Kan seringkali ada endapan-endapan di saluran kencing sehingga kreatinin ureumnya tinggi ya. Kemudian ada endapan di paru-paru kita. Nah, aloe vera itu bukan hanya di saluran pencernaan, tapi juga pada saluran yang lain, saluran kencing, termasuk di ginjal sama di bagian bawah gitu ya. Saluran kencing, kemudian paru-paru kita, dan kemudian juga pada asam urat. Seringkali tubuh kalau sudah bertambah umur, kemampuan untuk metabolisme tubuh untuk ngolah protein itu berkurang, sehingga akhirnya muncul endapan-endapan atau sampah dan kemudian menumpuk di bagian kaki bawah, di sendi-sendi. Nah, itu namanya asam urat. Biasanya katanya karena penyebabnya emping dan sebagainya gitu ya, yang berkaitan dengan jeroan dan sebagainya. Itu karena tubuh tidak mampu mengolah lagi dengan baik. Tapi kalau kita minum aloe vera, itu bisa membantu membuang racun-racun itu. Jadi bukan hanya BAB tok ya Pak Ri. Ya. Di samping itu kalau aloe vera itu selain diminum bisa dioles di kulit ya Pak ya? Beda bentuk Pak Heru. Ada 2 macam. Oh ada yang beda dioles bentuk. di kulit itu bentuk gel ya. Ini. Oh yang satunya aloe vera drink ya? Iya. Ini. Bahkan bisa kelihatan. Diangkat Pak, kurang diangkat. Kok kecil sekali? Munculkan aja. Karena dari ada aloe vera. Di depannya badan Pak Joni, jadinya bisa. Oh iya. Kurang ke atas. Ya. Nah, itu yang saya pernah pakai kalau ada di rumah ada yang ada kena minyak panas atau ada gigitan serangga atau apa itu oles pakai itu enak tuh, seger tuh. Itu yang gel ya Pak? Iya, ini yang gel. Oh iya, ada yang drink yang banyak sekali Pak. Apa? Karena kalau Pak Abi ya, karena kalau pelayanan ke pedalaman, Pak Abi sering ketemu orang yang
sakit kulit. Iya, bermasalah dengan kulitnya, itu dikasih ini bagus sekali ya. Ya. Ya, luka-luka kulit, apa terbakar atau air panas, ya atau sakit kulit lah, bisa diolesi itu manjur. Termasuk benjut ya, benjut, kebentuk sesuatu atau luka-luka tabrakan, itu dioles ini bisa cepat kering dan tidak ada bekas-bekas luka seperti dulu si siapa itu Pak Heru? Melisa. Ya Melisa. Ya, kecelakaan, tulang pipinya retak dan harus operasi, tapi dioles pakai aloe vera akhirnya sembuh total. Yang kulit, lalu yang bagian dalam RDA sama kolostrum untuk bantu penyambungan tulang. Tulang yang retak-retak itu. Iya. Iya, itu kesaksian, salah satu kesaksian dari produk ini ya. Itu anaknya misionaris Papua. Oke, ada pertanyaan lain lagi? Kalau tidak ada...